مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun buat bapak-bapak. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, semoga cepat menikah lagi. Amin. Amin. Balas bo. Balas bo. Pergi berjalan ke Pulau Pati. Rehat sejenak meminum kopi. Kalau bapak berani menikah lagi, berarti bapak mencari mati. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila summa araja bihi ila sama'il ula. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul mala alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Al-ayah walidzalika qala an-nabiy sallallahu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, teristimewa segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para hujat, tokoh dan pemuka agama, alladzina hum sirajud dunya wa masabihul akhirah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah dari atasan sampai bawahan, bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, minal RT wal RW ilal jaro. Mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang takwa kepada Allah. Amin.
Tak lupa yang saya hormati Bapak Sekjam Kecamatan Tiga Raksa, Bapak Babinsa, semuanya kita doakan para pejabat-pejabat kita dijadikan para pejabat yang mampu membawa kita kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad, Musola At-Taqwa Verum Mustika Blok G RW 08. Mudah-mudahan kita doakan segenap para panitia penyelenggara beserta para donaturnya yang telah mengorbankan harta, tenaga, pemikiran demi terlaksananya peringatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang dikorbankan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Ya Robbal. Ibu-ibu tua yang saya hormati, ibu-ibu muda yang saya cintai, nenek-nenek ntar lagi dipikirin dulu. Ntar mah panitia kalau mengundang gacon yang hadirnya diatur dengan rapih, nenek-nenek taruh di belakang. Tapi mesti kita akui pengajian di akhir zaman ramainya pengajian ibu-ibu, betul Bu? Betul Bu? Cuma kadang-kadang Pak maaf, ibu-ibu kalau ngaji suka pamer-pamer emas. Mentang-mentang emasnya banyak, mentang-mentang gelangnya banyak. Keluar pengajian ngomongnya angkat tangan melulu. Jangan lupa ya pulang ngaji mampir ke rumah gua. Yang cincinnya banyak gak mau kalah, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang kasihan yang gak punya emas, mau ngaji malu, gak ngaji takut dosa. Berhubung takut dosa, alhamdulillah berangkat ke pengajian, di perjalanan dapat petulung Allah, nemu kertas bekas gudang garam. Yang penting warnanya kuning-kuning emas, dipotong tengahnya cetrek, tempelin ke gigi. Pas masuk majlis taklim nyengir gak berhenti-berhenti. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga dan para sahabatnya, umumnya kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man والآل والأصحاب من قد semuanya salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada masih semangat. Ibu, bapak-bapak haruslah saling percaya, betul? Bapak berangkat kerja, ibu gak boleh curiga. Ibu jangan ngomel aja kalau bapak pulang kerja. Takut pulang kerja bapak bawa janda muda. Salim salim daiman ala mada. Semuanya salim salim daiman ala mada.
Jomblo ada jomblo. Jomblo ada jomblo. Jomblo yang belum laku, janganlah suka cemburu. Betul? Modus gak kenal waktu, padahal ditolak melulu. Syukur. Coba hubungi mantan, lalu ajak balikan. Sakit tidak tertahan, mantan sudah nikah duluan. Salli wa sallim daiman ala al-mada. Salli wa sallim daiman ala al-mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Ya Robbal, ya Robbal. Makanya ibu bapak ketika hidup kita pengen mulia, ketika hidup kita pengen berkah, banyakin baca sholawat. Betul? Kita lihat bu, orang tua kita zaman dulu, makanya hidupnya pada mulia, hidupnya pada berkah. Orang tua zaman dulu pada rajin baca sholawat. Betul apa betul? Walaupun hidupnya sederhana, rumahnya sederhana, tiangnya dari bambu, temboknya dari bilik, tapi ketika datang waktu maghrib, ramai dengan lantunan-lantunan sholawat, ramai dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Rumah belah sini lagi baca sholawat. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salawatullah. Rumah belah sini lagi baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Rumah paling pojok lagi ngajarin anaknya ejah-ejahan. Mim jabermat teja berta, lampu selu teja berta, mata lu buta. Tapi zaman sekarang zaman udah canggih, zaman udah modern, rumah udah pada bagus, tapi ketika datang waktu maghrib sudah tidak terdengar lantunan-lantunan sholawat, sudah tidak terdengar lantunan-lantunan Al-Quran. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang kedengar suara setan. Rumah belah sini kedengarannya belah sini nggak mau kalah. Rumah belah sono lagi nyetel film India. Tuzendeka koi jana sanam, biar hota he diwana sanam, abtahe mirede daeham, biar hota he diwana sanam. Solawat, solawat insya. Makanya ketika hidup pengen mulia, hidup pengen berkah, solawat bu. Sambil masak baca solawat, sambil nyuci baca solawat, goreng tempe baca solawat, goreng tempe baca solawat. Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin. Alhamdulillah, salawat beres, goreng tempe gosong. Miknya yang hidup matiin aja dulu ya. Salawat, betul. Enggak kayak ibu-ibu zaman sekarang pak, pedah kesel sama suami, pedah jengkel sama suami, goreng tempe sambil nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi
ku siapkan semua. Mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati, lalu aku harus masa si aku artis kabeh. Kalau ibu bisa nerusin lagu harus bisa nerusin Al-Quran. Bapak-bapak diam, ibu-ibu terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak diam, Bu terusin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Terusin. Bukan Allah onah, terusin. Kerudungnya mah pada bagus, nggak malu sama kerudung, betul. Apalagi yang muda-muda pakai kerudungnya ditiupin biar lancip. Sekarang ibu-ibu diam, bapak-bapak terusin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu diam, ayo Pak. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu kufuwan. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Nenek-nenek di belakang protes, Ustaz, itu melangganan gua mah sholat dohor asar kuliah kulhu, maghrib isya kuliah kulhu, subuh kuliah kulhu. Di kampung saya ada kakek-kakek umur 60 tahun, gigi tinggal 3, yang satu udah uplek lagi. Baca Fatihah nggak pati jelas, talaran cuma punya 2, kuliah sama kulhu. Sampai anak kecil mah telengas asal lewat aja, Ustaz kuliah no lewat. Barang imamin sholat maghrib, sholatnya cuma 3 orang, RW, RT, anak kecil di belakang. Pas masuk kakek-kakek masuk ke pengimaran, usolinya serem. Usolli fardhol maghribi salah sarokaatim mustaqbaitullah. Kata RT kiblat tambah aja. Imam lillahi ta'ala Allah. Kata anak kecil, sholat apa balap motor? Pas baca Fatihah nggak pati jelas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Anak kecil nyautin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata anak kecil, tebak-tebakan, kata gua kulhu. Kulhu mentar, kuliah dulu. Kata kakek-kakek, sial anak bocah nengetin, gua ganti suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu. Kata RT di belakang, muter. Illal ladzina amanu. Itu kakek-kakek amanu lupa terusannya. Illal ladzina amanu. Nengok sama RT, kata RT enggak tahu. Illal ladzina amanu. Nengok sama RW, kata RW sebodoh.
Kata anak kecil di belakang, legek biasa juga kuliah kulhu. Illal ladzina amanu. Kakek-kakek ingat kemarin habis Rajaban, pasti ini terusannya. Amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tembalin sama RT, sallu alaihi. Tembalin sama RW, ya Nabi salam alaika. Kata anak kecil, weh kok jadi marhaba. Maka mudah-mudahan dengan sholawat kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Ya Robbal. Lanjut sampai jam berapa? Kuat sampai jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Terima kasih atas kebohongan Anda. Ibu bapak saudara hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati satu peristiwa yang amat sangat spektakuler. Peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita, ini adalah tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad. Karena Nabi kita punya janji, Bu, dan janji Nabi itu nggak pernah bohong. Apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kelak nanti akan duduk bersanding bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu. Insya Ibu cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, cinta sama Islam, cinta sama yang ngomong. Mau ngomong cinta gak jadi. Maka setelah kita mengucapkan bahwa kita cinta terhadap Nabi, kita buktikan sejauh mana kecintaan kita terhadap Nabi. Betul? Karena cinta itu tidak cukup dengan sebuah ungkapan. Cinta itu butuh kepastian, guys. Ngaku cinta mah gampang. Yang jadi masalah, cinta kita diterima atau kagak. Betul? Maka ketika kita mencintai seseorang, kali-kali orang tersebut tidak membalas cinta kita, itu namanya cintanya bertepuk sebelah. Maka ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maaf, sakitnya tuh di sini masih terasa sampai hari ini. Anjay. Anak-anak muda zaman sekarang kan kalau udah cinta-cintaan, bucinnya bukan main, bener gak? Tengah malam pacaran pinggir jalan, duduk di atas motor sambil desek-desekan. Mulutnya mah ngobrol, tangannya mah piknik. Sambil ngerayu, sayang, aku gak bisa hidup tanpamu. Karena kamu yang jadi napas hidupku. Dunia ini gelap tanpamu sayang. Karena kamu yang jadi matahariku. Pokoknya aku gak bisa lupain kamu. Kalau aku mau makan, pasti wajahmu sudah di piring. Kalau aku mau mandi, pasti wajahmu sudah di gayung. Setan kali. Apalagi pacaran anak muda zaman sekarang, dari pagi sampai sore WhatsAppan gak berhenti-berhenti. Betul gak? Betul gak? Pagi-pagi udah nge-WA, sayang lagi ngapain? Baru bangun beb, makasih ya perhatiannya. Siang dikit nge-WA lagi, sayang udah makan belum? Yang banyak ya makannya biar sehat, makasih ya perhatiannya, I love you for love me. Jaga ya pola makanmu sayang, aku gak mau kamu makan semut sama kodok. Apalagi makan kunang-kunang, ntar pantat kamu nyala sayang. Kemudian yang kedua saudara hadirin, cinta itu butuh pengorbanan, betul?
Berani bercinta harus berani berkorban. Takut berkorban jangan bercinta, mending jomblo sampai mati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, mantan sudah ke penghulu, kamu masih sendirian. Cinta butuh pengorbanan. Kan dijelasin sama ulama, laukana hubuka sadiqol atota, kalau benar ngaku cinta pasti akan mengikuti orang yang ia cinta. Innal muhibba lima yuhibbu modi, sesungguhnya orang yang benar-benar mencintai pasti akan mengikuti orang yang ia cintai. Artinya kalau benar ngaku cinta suka ngikut dan ngikutin insya. Mudah-mudahan hadir kita, kumpulnya kita bukti tanda cinta kita terhadap Nabi. Amin ya robbal, ya robbal. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj bukan peristiwa biasa, tapi Isra Mi'raj peristiwa yang sangat luar. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Apa bu? Bukan Misro. Kalau Misro mah amis di, ada lagi comro, oncom di. Kalau ibu-ibu cangro. Ibu bapak, baginda Rasul sebelum di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah di tahun itu dapat kesedih. Mantak ulama menjelaskan tahun itu disebutnya Amul Hajan, tahun sedihnya Nabi. Karena Kangjeng Rasul di tahun itu ditinggalkan oleh dua sosok orang yang beliau cintai. Pertama, Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya Abu Talib. Kemudian yang kedua, Rasulullah ditinggalkan oleh istri tercintanya Siti. Siapa itu yang ngomong marfu'ah? Udah mah kenceng salah lagi. Siti Khadijah. Bu, Rasulullah ditinggal mati sama istrinya nangis. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu kan istri nih, misalkan ibu meninggal, tuh suami kita nangis apa kagak? Nangis apa kagak? Siapa tuh yang bilang kagak? Ibu nggak percaya? Ibu nggak percaya? Mati duluan. Kita juga Pak, lelaki punya hati nurani, betul? Selama puluhan tahun rumah tangga sama istri, ketika istri meninggal dunia, ya kita juga lelaki sama, sedih, ngerasa kehilangan, betul gak? Karena yang sakit itu bukan perpisahan tapi kehilangan. Bukan tentang perpisahan yang menyakiti, tapi terlalu banyak kenangan yang mengguncang hati. Kita lelaki sama bu, punya hati nurani. Kalau istri mati, laki juga sama, nangis sebelah. Sebelah lagi mengelihat yang ngelayat, mana nih jahe. Makanya dulu ada dongeng Pak. Ada suami ditinggal mati sama istrinya. Itu mayit istrinya beres dipandiin, beres dibungkus, mau disolatin ke musola, dilangkahin dulu sama suaminya. Na'udzubillah min. Sampai ditegur sama Ustadz, Mang, kenapa ini mayit dilangkahin? Gak boleh, dosa. Apa ngomongnya? Diam lu Tad, ini mah urusan gua sama istri. Dulu saya mau menikah lagi, ketahuan sama istri, nggak boleh. Istri ngomongnya begini, kakak, kalau kakak mau menikah lagi, langkahin dulu mayatku. Dari Masjidil Haram ke Masjidil, terus naik ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi. Pakai apa Rasulullah naik ke atas langit? Pakai tangga teraje yang terbuat dari emas, yang sekarang masih ngegantung di atas langit, cuma nggak kelihat sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Misalkan kelihat sama ibu-ibu, sekarang ada tangga dari emas ngegantung di atas langit, habis sama ibu-ibu. Sebab yang namanya perempuan mah Pak nggak di Cisoka, nggak di Sudirman,
identiknya dengan emas, betul gak? Makanya bapak kalau istri meriang peranas tiris jangan dibawa ke dokter, jangan dibawa ke puskesmas, gak bakalan sembuh. Taeken ke motor, bawa ke toko emas, gerah harita kene. Betul gak? Betul gak? Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi. Terus Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu, dapat oleh-oleh sholat 50 waktu. Begitu Rasulullah turun di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, tanya sama Nabi Musa, ya Muhammad, ya Nabi Musa, dapat apa engkau dari Gusti Allah? Kata Nabi Muhammad, aku dikasih sholat 50 waktu. Apa jawaban Nabi Musa? Ya Muhammad, mending balik lagi sama Allah, minta dikurangin itu sholat, gak bakal kuat umat situ ngelaksanain sholat model begitu. Umat saya juga, kata Nabi Musa, badannya pada gede, gak sanggup sholat model begitu. Apalagi umat kamu Muhammad, orang Perum Sudirman, badannya pada kecil tapi utangnya pada gede. Betul, betul. Jadi hasil Isra Mi'raj sholat 5 waktu, putusnya bu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya mau tanya sama ibu-ibu, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Bu, saya mau tanya, di antara sholat yang 5 mana yang paling males? Hah? Subuh sama gitu makanya gua. Dijawab sama saya, sholat yang paling malas adalah sholat subuh dan zuhur dan asar dan maghrib dan isya. Itu yang paling malas mah, betul. Karena bukan kita yang mengatakan, Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Susah kalau udah tua mah mau ngomong Allah kedengerannya ya. Kita mah suka ingat kakek-kakek kalau subuh berangkat ke musola pakai peci miring, pakai baju jinjet, sarung nyingsat. Dari jauh sarung udah disingsatin, sarung pakai celana kagak. Itu lato-lato ngegantung aja. Masuk ke dalam musola, langsung hidupin mic sambil selonjoran di pojok musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, 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 bangun. Orang lain mah pada bangun, dia mah duduk baik. Langsung seselawatan. Ya, ayo. Ya qayyum la ilaha illa anta. Itu kakek-kakek mau ngomong anta jadinya anca. Lidahnya ngait sama gigi. Dapat 5 menit, RT datang. Kata RT, wah udah subuh belum? Subuh teh pukul bedug. Langsung RT mukul bedug.
Kata RT, adan wa siap teh 86. Pas adan nyengsong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. RT mau wudu nggak jadi, mukul bedug lagi. Tetangga pada bangun, woi teh kenapa mukul bedug lagi? Atau kaki ngajakin lebaran. Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat dilaksanakannya terkecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang yakin dalam hati tanpa bimbang, tanpa ragu bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu. Makanya ibu bapak, ketika kita ingin melihat kualitas dan kuantitas iman seseorang, lihat dari sholatnya. Betul. Kalau orang tersebut sholatnya rajin, jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun dilaksanakan, berarti itu orang imannya tebal. Betul. Tapi manakala kalau ada orang Sudirman, jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun beletang-beletong, berarti itu orang imannya tipis lil ibarat kulit bawang. You understand? Taunya yes doang. Sebetulnya paling mudah mah bahasa Inggris daripada baca Quran. Quran mah susah. Apa sih susahnya Inggris, bener gak? Bahasa Inggris mah kecil. Saya mah jangankan bahasanya, kuncinya punya 5 di rumah. Bahasa Inggris buka open, pintu door, buka pintu open the door. Kalau nggak dibuka pintunya, gedor-gedor. Bahasa Inggris mah mudah, perawan bahasa Inggrisnya ladies. Kalau rangda ludes. Don't forget me artinya minjem kompor mau nyeduh mie. Hasil Isra Mi'raj sholat 5 waktu. Kenapa kita diwajibin sholat sama Allah? Karena kita dikasih akal sehat oleh Allah Subhanahu. Kalau kita nggak dikasih akal, nggak wajib sholat. Walaupun bentuknya manusia, rupanya rupa manusia, tapi kalau nggak punya akal nggak wajib. Contoh orang gila nggak wajib. Makanya kalau ada orang Perum Sudirman, badannya sehat, makannya doyan, akalnya sehat, kari-kari gak sholat, kari-kari gak ngaji, berarti sama dengan orang. Bukan gua yang ngomong. Sekarang kalau ibu-ibunya rajin sholat, bapak-bapaknya gak mau sholat, berarti ibu-ibu malam tidur sama orang. Anak 5 tidur sama orang gila. Sekarang kalau bapak-bapaknya rajin sholat, ibu-ibunya kagak pernah sholat, berarti bapak-bapak malam tidur sama orang. Sekarang kalau bapaknya gak mau sholat, ibunya gak mau sholat, anaknya gak mau sholat, menantunya pun gak mau sholat, berarti itu keluarga-keluarga. Sekarang di Perum Sudirman muludan tiap tahun. Apa? Perum Mustika tiap tahun mulut dirayain, Rajab dirayain, tapi ada jamaah yang kagak sholat, berarti ini jamaah yang ceramahnya juga tega. Ini orang Mustika, masa ada orang gila pakai sorban? Ya udah, mending gila semua kita lah. Hadirin hadirat orang gila rahimakumullah. Sholat jangan ampe ditinggalin insya. Cuma sholat butuh ilmu. Ilmu sholat adanya di pengaji insya. Bu,
Saya mau tanya pengajian bapak-bapak di sini malam apa? Hah? Bapak-bapak ngaji hari apa? Minggu. Hari apa? Saya mau tanya bapak-bapak ngaji sama ibu-ibu nih, bapak-bapak kalau ngaji di sini ada segini ada. Mau ngomong ada juga gua nggak percaya ini. Bapak-bapak ngaji paling jago 7 orang, termo 1, tiang 1. Itu juga duduknya udah nggak seragam, ada udah doyong aja begini nih. Ada udah yang ngedupak gelas aja, ada yang palanya ngublus ke sarung. Betul gak? Betul gak? Makanya pengajian mah nggak di Cisoka, nggak di Mustika, bener Bo. Yang rame itu ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ngaji rame, saking rame-ramenya di dalam majlis ngobrol kuat 4 rombongan. Rombongan orang kaya ngobrolin anting sama gelang. Belah sini ngomongin ngebesan. Belah sini ngomongin tani. Ini 4 orang ngobrolin penyakit. Kata yang satu, waduh kaki gua mah asam urat. Gara-gara pohon asam ditebangin sama lu, uratnya pindah ke kaki gua. Kata yang satu, kepala gua mah puyeng. Kata yang tuli, gua mah ini nggak kedengar Ustadz ngomong nih. Hujan, ada petir, meledak. Itu yang tuli nyubit sama temennya. Lu mengaji batuk melulu sih. Makanya Pak, yang tuli mah jangan dibawa ke majelis taklim, ribet. Yang tuli mah bawa ke Palestina suruh perang sama Israel. Bedil dar-dar gak kedengeran, maju. Ngaji jangan sampai ditinggalan. Insya. Makanya yuk dengan peringatan Isra Mi'raj kita didik anak-anak kita sama pendidikan agama, betul tidak? Minimal anak bisa baca Quran, insya. Karena satu keuntungan kita sebagai orang tua, Bo, punya anak bisa baca Quran. Pertama, ketika kita orang tua sedang menghadapi sakaratul maut, anak bisa baca Quran, sakaratnya indah luar biasa, betul tidak? Anak belah sini baca Yasin, belah sini baca Tabarok, belah sini baca Waqiah. Anak bontot nalkinin kita. Kan sunnah ketika ada yang sakarat, lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinin sama lapad la ilaha il. Kata anaknya, Pak ikutin la ilaha illallah. Terus ketika yang sekarat udah ngikutin, udah berhenti, takut ngerecokin yang lagi sekarat. Kalau napasnya udah mau pendek, ganti, jangan la ilaha illallah, tapi Allah, 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 Allah. Cuma pelan-pelan aja. Ini mah kadang-kadang mentang-mentang anaknya ahli dikir, mentang-mentang anaknya ahli torekat, bapaknya lagi sekarat, kata anaknya, ikutin Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau bapaknya bangun, tong berkatnya ada. Yang kedua, satu keuntungan ketika ibu dan bapak punya anak bisa baca Quran, ketika kita sudah berada di dalam kubur, maka kuburan kita dibacain Quran sama anak-anak kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang maaf, orang zaman sekarang kebalik. Kalau jarah ke Cirebon hampir tiap bulan, ke Banten hampir tiap minggu, sementara kuburan ibu bapaknya gak pernah ditengokin acan. Bener gak? Bener gak? Ngomongnya mah pengen dapat karomah, ngomongnya mah pengen dapat ridho Allah. Mau dapat ridho dari mana? Sementara yang punya ridho ditinggalin. Ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah karena ridhonya kedua orang tua. Allah bisa ridho kalau orang tua kita ridho. Allah bisa murka kalau orang tua kita murka. Nauzubillah min. Makanya sebelum jarah ke sono kemari, jarahin dulu ibu bapak kita biar hidup berkah. Betul? Kan kita mah jarah ke orang tua setahun sekali, cuma lebaran doang. Betul gak? Itu juga nyasar ke kuburan gak ketemu. Kata adeknya, Kak kuburan bapak di mana? Puyeng, jangan nanya ke gua. Gua juga puyeng, kemarin sama bapak di sini nih. Pindah kali bapak ke sono gak bilang-bilang.
Kadang-kadang jarah bawa ustad, bawa kiai. Ustad mah hadiah puji ila hadrati, anaknya mah sambil berdiri megangin HP, bener gak? Langsung bikin status, lagi jarah guys. Dipoto kuburan bapaknya, cekrek, upload status di Facebook. Mudah-mudahan almarhum bapak saya diterima di sisi Allah. Kata bapaknya, atau jangan terlalu sisi, ketengahan dikit mah. Makanya khawatir ibu, jendela dunia sudah ada di genggaman kita, betul? HP. Orang zaman sekarang lebih banyak matanya ngelihat HP ketimbang ngeliatin Al-Quran. Bener apa bener? Bener apa bener? Ke depan HP, ke belakang ke berak-berak bawa HP. Nenek-nenek berak bawa HP, nyampe WC bikin status, doain ya semoga lancar. Berak. Betul? Betul? Perempuan zaman dulu Pak, kalau dicerai sama suami, kalau ditalak sama suami, sebulan gak bakal keluar rumah, malu, bener gak? Tapi cewek sekarang, pagi ditalak sama suami, dapat sejam langsung bikin status. Apa statusnya? Janda nih bos, senggol dong. Betul gak? Betul gak? Makanya yuk didik anak-anak kita kepada pendidikan agama. Minimal anak bisa baca Quran, supaya anak kita jadi anak yang soleh, supaya anak kita jadi anak yang soleha. Karena salah satu yang akan menolong kita ketika kita sudah berada di dalam kubur, waladin solehin yad'ulah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Amin ya robbal. Yang terakhir, mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj kelak nanti kita mendapatkan syafaat. Amin. Karena salah satu manusia yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, aksarohum sholatan alaiya. Manusia tersebut suka baca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya sholau. Anak perawan ada? Perawan ada gak? Neng, malam minggu wakuncar waktu kunjung pacar. Pacar mau main, mau ngapel, mending sholawatan, betul gak? Insya Allah pacarannya aman, insya Allah biwir aman, leher gak pada merah, betul gak? Begitu mau dipegang sama pacarnya, neng mundur ke belakang, stop sholatullah salamullah. Mau dipeluk mundur lagi, stop ala toha rasulillah. Kata pacarnya, mending ruqyah gua sekalian sama lu. Daripada pacaran begini mending putus. Oke, kita putus. Sampaikan, buanglah mantan pada tempatnya. Sampaikan kepada mantan, dulu aku bejat dan maksiatan, sekarang aku pengajian dan sholawatan. Insya ibu biar berkah sholau. Insya pulang ngaji sholawat. Ini mah sholawatan di majlis doang. Pulang ngaji lihat pandaringan kosong, monyong lagi aja sama suami. Ngomong sama anak, kemana bapak lu? Gak ada, nongkrong. Udah tua, nongkrong aja. Ketau malu. Padahal mah pulang ngaji. Pulang ngaji ke rumah, pandaringan kita kosong. Jangan marah, mending sholawat. Bawa pendaringannya, samperin laki ke perapatan. Pas nyampe perapatan, Kak dengerin nih, sholatullah lamullah, kata lakinya, gila jadi ini istri gua. Jadi insyaallah al jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga dan kenikmatan surga akan diberikan kepada orang yang suka baca salawat kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini tanda bukti cinta kita yang pertama. Kedua, dengan Isra Mi'raj mudah-mudahan ini salah satu tanda bukti kelak nanti di hari kiamat kita diberikan syafaat oleh junjunan kita Nabi besar Muhammad. Amin ya robbal. Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.